Halo semuanya, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Dalam video kali ini, Mimin akan membagikan cerita atau spoiler film Swallow Star Season 2 episode 22, dan pastinya masih dalam versi novelnya, namun tetap jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, agar channel ini bisa terus berkembang, dan Mimin lebih semangat lagi dalam membuat spoilernya. Terima kasih. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, selanjutnya kita lanjutkan ke cerita spoilernya dan jangan lupa agar selalu siapkan kopi dan teman-temannya, agar mendengarkan cerita ini menjadi lebih seru dan lebih santai lagi. Hehehe. Ketika Luo Feng, orang tuanya, dan saudaranya bersatu kembali, sektor Mingyue menjadi hidup kembali, dan saat itu Wutong membawa beberapa lusin pejuang bersamanya untuk menunggu kedatangan ketua sektor kota utama dan 3 kepala akan segera tiba. Kenapa ketua dan ketiga pemimpin itu datang? Ucap Wutong dengan wajah heran, karena sangat jarang sekali bagi 4 besar untuk datang ke sektor kita bersama-sama. Para pejuang ini berdiskusi. Semua orang terdiam dan melihat ke arah langit, yang mana saat itu muncul sebuah cahaya yang mengalir menembus langit dan kemudian melambat. Cahaya tersebut berubah menjadi jet tempur berbentuk cakram biru gelap saat melayang di atas sektor Mingyue, kemudian perlahan-lahan mulai turun. Ayo, mari kita sambut ketua. Wutong membawa beberapa lusin pejuang untuk menyambut mereka. Adapun keluarga para pejuang itu, mereka dilarang mendekat. Mereka menyambut ketua dan ketiga pemimpin. Lubang palka terbuka dan tangga keluar secara otomatis. Dengan ketua Yong, yang mengenakan pakaian hitam, dan diikuti oleh tiga orang pimpinan lain di belakangnya. Mereka semua berjalan menuruni tangga. Wutong dan kelompok pejuang pun membungkuk tanda menyambut ketua Yong dan 3 orang kepala markas Jiangnan. Cukup banyak anggota keluarga dari para pejuang yang menyaksikan dari jauh sangat gembira ketika mereka bergosip dengan satu sama lainnya. Orang-orang ini adalah 4 besar kota markas Jiangnan, warga di sekitar sangat jarang melihat 4 orang tersebut. Kelompok pejuang menahan nafas. Kembali ketika Wutong membawa Luo Feng untuk bertemu kepala Zhu Getao, dia sangat hormat. Ingatlah, bahwa seorang instruktur kepala sebuah kota bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang kepala dari seluruh kota pusat. Dan bahkan tidak berbicara tentang membandingkannya dengan ketua. Di depan ketua dan ketiga pemimpin, semua pejuang sangat hormat. Apakah penguji Luo ada di rumah? Ucap ketua Yong tersenyum ketika dia bertanya kepada instruktur Wutong. Wutong dan beberapa lusin pejuang terdiam, merasa bingung dengan apa yang ditanyakan ketua Yong yang menyebutkan penguji Luo. Penguji Luo? Ucap ketua Yong kembali sambil tersenyum. Dia tidak berani mengatakan, anak itu Luo Feng, karena Luo Feng adalah atasannya dan kekuatan Luo Feng telah dinyatakan sebagai dewa perang tak terkalahkan, oleh para petinggi aula bela diri Jixian. Bagaimana bisa ketua Yong, yang hanya dewa perang tingkat menengah, mengacaukan apa yang menjadi keputusan dari Masrekas Pusat Aula Bela Diri Jixian? Luo Feng adalah penguji Luo. Gumam instruktur Wutong dan kelompok itu jadi semakin terdiam, dikarenakan mereka semua merasa kalau Luo Feng adalah hanya seorang anak kemarin sore yang baru belajar di kamp pelatihan elit 1 tahun lalu. Namun ternyata dengan cepatnya sekarang Luo Feng telah berubah menjadi dewa perang tak terkalahkan dan sekaligus akan menjadi atasan mereka semua. Ketua Yong kembali tersenyum sambil berkata, markas besar dunia aula bela diri Jixian telah mengirimkan kami pemberitahuan, bahwasanya dewa perang Luo Feng telah secara resmi menjadi penguji di kantor pusat Jiangnan. Kami datang ke sini kali ini untuk menyambut penguji Luo. Luo Feng? Oh, penguji Luo ada bersama keluarganya di rumah. Jawab Wutong paling cepat ketika dia menjawab, ketua dan 3 kepala, haruskah saya memberitahu penguji? Ucap Wutong bertanya kepada ketua Yong. Tidak perlu, saya sendiri yang akan menghubunginya sendiri, tersenyum ketua Yong saat dia memutar nomor. Oh, penguji Luo, saya ketua Yong, ucap ketua Yong saat berbicara dengan seseorang di telepon genggamnya, yang ternyata ketua Yong sedang menghubungi Luo Feng. Wajah ketua Yong dipenuhi dengan senyum ketika dia berkata dengan hormat, saya sudah tiba di sektor Mingyue. 3 kepala di sampingku. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan menunggu Anda di sini untuk kedatangan penguji Luo. Setelah menutup telepon, ketua Yong memandang Wutong sambil tersenyum. Wutong, ayo, mari kita ke aula Yang Zhou, kita akan menunggu penguji Luo Feng di sana, ucap ketua Yong. Iya, ketua. Wutong dengan cepat mengikuti langkah ketua Yong. Tak lama kemudian, keseluruhan sektor Mingyue menjadi gempar.
Setelah semua orang mengetahui bahwasanya Luo Feng adalah penguji baru Aula Bela Diri Jixian, dan saat ini dia akan bertugas sebagai penguji di pusat kota Jiangnan. Berita ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Selain mereka yang tidak berada di sektor ini, semua orang sudah tahu. Semua orang senang dan terkejut dan baru menyadari setelah menghubungkan fakta ini dengan jet tempur yang ditumpangi Lu Feng, yang mana yang telah mereka lihat sebelumnya. Tidak heran Luo Feng mampu membeli jet tempur, itu karena dia menjadi penguji, ucap orang-orang yang dari tadi ramai membicarakan Luo Feng yang saat ini telah menjadi seorang penguji di Jiangnan. Beberapa orang mulai mencoba untuk lebih dekat dengan keluarga Luo Feng sementara yang lain mencari calon istri untuk Luo Feng. Bagaimanapun, semua orang tahu, bahwa sekarang keluarga Luo Feng bukan keluarga sembarangan seperti dulu, karena semua tahu untuk menjadi seorang penguji, pertama-tama kamu harus menjadi dewa perang tingkat lanjut. Dan dalam dewa perang tingkat lanjut, kamu harus cukup terkenal. Orang seperti itu, bahkan di seluruh dunia, berarti telah menjadi orang yang sukses. Sementara itu di Aula Yang Zhou, ada total 5 orang di ruang tamu, 4 besar dari Aula Bela Diri Jixian dari pusat kota Jiangnan, dan Luo Feng. Dan sekarang, Luo Feng sedang duduk di kursi. Setelah berjalan ke markas Yang Zhou dari rumah, sikap beberapa tetangga dan pejuang di sektor ini membingungkan Luo Feng. Luo Feng melihat mereka tampaknya terlalu bersemangat, dan beberapa orang bahkan berteriak, penguji Luo. Dan Luo Feng baru menyadari kalau identitasnya sebagai penguji telah ramai diketahui oleh semua orang. Penguji Luo, izinkan saya memperkenalkan kepada kamu, Ketua Yong tersenyum. Ketiga orang ini, adalah 3 kepala Aula Bela Diri Jixian dari pusat kota Jiangnan kami. Ini Zhuge Tao, ini Wang Kefan, dan ini Yu Sun, ucap Ketua Yong sambil menunjuk ketiga orang kepala, untuk diperkenalkan kepada Luo Feng. Kami menyambut penguji, Zhuge Tao, Wang Kefan, dan Yu Sun semua berdiri seperti yang mereka katakan. Tiba-tiba Lu Feng berbicara, jangan terlalu sopan, santai saja, kalian semua saya anggap sebagai senior saya, dan Zhuge Tao bahkan membantu saya saat itu, jadi saya sangat berterima kasih, kata Luo Feng dengan jujur. Dia telah bertemu beberapa eksistensi melebihi level Dewa Perang dan bahkan bertemu pejuang terkuat di dunia, Hong, secara langsung. Sekarang dia bersama Zhou Zhengyong, Zhuge Tao, dan yang lainnya, Luo Feng cukup tenang dan santai. Setelah beberapa menit berbicara, sikap santai Luo Feng menghapus sedikit kekhawatiran 4 besar. Meskipun posisi pemuda ini tinggi, dia tidak sombong dan penuh apa adanya dia seperti dulu sebelum menjadi Dewa Perang, hanya saja sekarang Lu Feng sudah terbiasa bertemu muka dengan Dewa Perang, karena dengan Dewa Perang paling kuat di dunia pun dia sudah biasa bercengkrama, yaitu dengan pimpinan Hong. Melihat sikap Lu Feng seperti itu, akhirnya 4 orang, yaitu ketua, dan 3 orang kepala menghela nafas lega di hati mereka, karena Luo Feng sikapnya tidak sombong dan angkuh, seperti yang disayatkan mereka. Ketua Zhou, kata Luo Feng, tentu saja, saya akan melsayakan apa yang seharusnya dilsayakan seorang penguji. Adapun berbagai hal di Aula Bela Diri Jixian di kota Jiangnan, kita mungkin harus menjaganya dengan cara yang sama. Saya masih muda dan tidak terlalu memahami hal ini, saya juga tidak ingin memahami hal ini. Setelah mendengar ini, Ketua Zhou dan yang lainnya sangat gembira. Namun, saya harap tidak ada dari kalian yang keluar dari batasan, ekspresi Luo Feng menjadi serius, karena markas memberi saya posisi penguji, saya masih harus dapat melaksanakan tugas saya demi para atasan. Saat ini sejujurnya, Luo Feng bahkan belum melihat surat penugasan yang menjelaskan tugas seorang penguji yang dikirim kepadanya dari kantor pusat Aula Bela Diri Jixian. Jangan khawatir, penguji Luo, kami pasti tidak akan membuat masalah untukmu, janji Ketua Yong segera. Jika ada yang keluar dari tempat, saya akan menghukum mereka sebelum penguji Luo bahkan mengatakan sepatah kata pun, ucap Ketua Yong dengan serius. Tidak seserius itu, tersenyum Luo Feng, saya masih muda diajak bicara, meskipun emosiku sedikit kadang-kadang mengamuk, dikarenakan saya ini masih sangat terlalu muda. Maka mohon kiranya para senior dapat memberikan arahan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Ketua Yong, kemudian Ketua Yong dengan sigap berkata, silahkan penguji Luo, apa yang dapat kami bantu untuk Anda? Kemudian Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, selama periode Grand Nirvana, orang tua saya terpisah dari kerabat mereka. Saya ingin meminta Ketua Yong untuk membantu saya mencari sepupu orang tua saya sejak saat itu, dan mencari tahu apakah senior orang tua saya masih hidup.
Meskipun orang tuanya adalah anak yatim. Itu sangat kacau saat itu. Orang tuanya masih muda, jadi siapa yang tahu apakah nenek atau kakeknya masih hidup. Ini, Ketua Zhou mengerutkan kening. Ini tugas yang cukup sulit. Ketua Zhou melanjutkan, terutama karena banyak kota dari waktu itu diambil alih oleh monster. Database internet lumpuh dan banyak informasi hilang. Banyak orang kehilangan identitas mereka. Itu sebabnya Aula Beladiri Jixian tidak bisa menyelidiki masalah ini. Kami harus menyelidiki melalui pemerintah Cina. Data sipil pemerintah Tiongkok dengan cukup rinci, ucap Ketua Yong. Tidak ada masalah dengan meminta pemerintah untuk membantukan. Tanya Luo Feng. Untuk pemerintah Cina, kata-kata penguji Luo akan memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada kata-kata kami, ucap Ketua Yong sambil tersenyum. Ya, tapi saya akan memberitahu mereka ketika saya kembali. Begitu mereka tahu bahwa penguji Luo menginginkan bantuan, mereka pasti akan coba untuk segera memberikan apa yang mereka dapat lakukan untuk penguji Luo, ucap Ketua Yong dengan penuh semangat, karena dia masih sangat merasa gembira, kalau ternyata Lo Feng adalah orang yang tidak sombong dan angkuh, pokoknya Lo Feng tidak seperti yang dia takutkan selama ini. Karena kamu baru saja mengambil posisi penguji, sesuai aturan, kita harus mengadakan upacara penyambutan raksasa untuk Anda. Pada saat itu, semua orang penting dari dunia ekonomi, dunia politik, pejuang, dan lain-lain akan berpartisipasi. Bahkan beberapa orang penting di Tiongkok mungkin akan datang, kata Ketua Yong. Saya tidak tahu kapan penguji berharap untuk mengadakan upacara ini. Ucap Ketua Yong bertanya kepada Lo Feng. Lo Feng sedikit kaget, menjadi seorang penguji adalah sesuatu yang besar, jadi tentu saja ia harus menunjukkan dirinya, dia tidak bisa sembunyi begitu saja. Luo Feng tahu ini adalah aturannya. Begini saja, ucap Lu Feng, saya akan beristirahat dahulu di rumah karena saya baru saja kembali. Hari pertama yaitu bulan depan, yaitu tanggal 1 September akan menjadi hari yang baik untuk mengadakan upacara dan menyambut tamu-tamu kita, kata Luo Feng. Baiklah, ucap Ketua Yong, pada saatnya nanti kami akan segera mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara besar. Sebagai penyambutan Anda menjadi penguji di Jiangnan ini, singkat cerita percakapan mereka pun selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara santap santai, dan saat itu di meja di hadapan mereka semua telah disediakan makanan seperti goreng pisang, goreng tahu, dan goreng bakwan, ditambah dengan puluhan cabai hijau di setiap piringnya. Setelah pertemuan dengan beberapa ketua di Jiangnan, Lu Feng pun kembali ke kediamannya. Dia baru saja kembali, jadi hari ini di sektor Mingyue sangat hidup. Pada malam hari, Luo Feng berkumpul dengan teman-teman lamanya seperti Chen Gu, Zhang Ke, dan teman-teman lainnya dan mereka semua menikmati pertemuan itu, dikarenakan setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Suatu malam, Luo Feng duduk di sofa di kamarnya sambil memegang cangkir teh. Dia membaca email di layar besar di dalam ruangan itu dan sambil mendengarkan, apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah dia menjadi seorang penguji. Ini sangat mudah, mengangguk Luo Feng. Di sebelahnya ada helm biru tua yang saat ini disimpan di sofa. Luo Feng mengambil helm biru tua tersebut. Saat menggunakan helm, sensor kesadaran ini, hal yang paling penting adalah pastikan diri kamu aman. Karena begitu kamu mengenakan helm biru tua, kesadaran kamu akan memasuki ruang virtual. Ketika ini terjadi, itu akan menjadi masalah jika seseorang ingin membunuhmu. Namun, dalam sektor pejuang kota markas, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Namun di dalam buku manualnya tetap masih mengingatkan penggunanya untuk selalu menjaga diri mereka tetap aman meskipun sudah diketahui tempatnya adalah tempat yang aman. Helm, sensor kesadaran, ini juga memiliki fitur keselamatan, ia dapat mendeteksi apakah seseorang masuk atau tidak dalam jangkauan yang terdeteksi. Luo Feng tersenyum ketika selaput hitam menutupi seluruh tubuhnya. Dengan set dewa hitam yang melindunginya, apa yang perlu ditakutkan, pikir Lu Feng. Rentang keamanan, 5 meter x 5 meter, Luo Feng tetap mengaturnya dan jendela kamar disegel. Begitu seseorang memasuki kisaran keamanan, kesadaran Luo Feng akan secara otomatis dikeluarkan dari ruang virtual. Luo Feng langsung mengenakan helm. Set armor dewa hitam bahkan merentang di atas helm biru tua. Dia duduk bersila di sana, seolah-olah dia adalah patung hitam. Istana Dewa Perang ada di ruang virtual, dan dia harus masuk ke sana untuk membaca dasar-dasar pembaca roh. Dan scene ini pun mengakhiri episode kali ini. Baiklah guys,
Sampai di sini dahulu alur cerita Swallow Star Season 2 episode 22. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua subscriber Akur Channel, yang selalu setia menonton video alur cerita Swallow Star ini. Oke, sampai bertemu kembali tentunya di episode selanjutnya. Semoga bahagia dan sehat selalu untuk semuanya, amin.